Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Aulia. Saya akan menjelaskan tentang sejarah masa reformasi 1998 mata kuliah Sejarah Indonesia. Silakan disimak videonya. Di sini ada latar belakang, tujuan, dampak, demonstrasi, dan kronologi reformasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa ditembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari mahasiswa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang berakibat proses politik nasional. Soeharto yang saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Pada 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjadi sebagai Presiden Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang 1985 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Lanjut, di sini ada tujuan. Gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun sejak 1966. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi, yang pertama ada menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7, dan yang terakhir ada menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Lanjut, di sini ada dampak. Dampak yang pertama yaitu ada kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, bagi mahasiswa yang akan ingin melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan lokasi di mana demonstrasi dilakukan.
Hal ini dilakukan karena mengacu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua ada masalah duifungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI diperwakilkan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu ABRI terdiri dari 4 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Yang terakhir ada reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat luas, karena reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang diharapkan masyarakat. Selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodoks, dan elitis. Hukum ortodoks sendiri merupakan hukum yang bersifat tertutup, sehingga masyarakat tidak memiliki peran sama sekali di dalamnya. Hukum pada masa Orde Baru ini pun kemudian dianggap sebagai bentuk hukum yang mengebiri hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum di era Orde Baru tidak lagi diterapkan pada masa reformasi karena di era ini B.J. Habibie ingin menciptakan hukum yang dapat menjamin keamanan perlindungan HAM. Di sini ada beberapa macam demonstrasi. Yang pertama ada tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti menjadi salah satu peristiwa yang paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana 1978 sampai 1998, yang kedua ada Heri Hartanto 1977 sampai 1998, yang ketiga ada Hafidin Royan 1976 sampai 1998, dan yang terakhir ada Hendriawansi 1975 sampai 1998. Yang kedua ada insiden berdarah di Medan 1998. Sewaktu kerusuhan Mei 1998 sedang marak terjadi, salah satu kota yang juga banyak terjadi pertumpahan darah adalah kota Medan. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Yang ketiga ada tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta. Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan 1 orang meninggal dunia. Yang terakhir ada tragedi penjarahan atau SARA jelang reformasi 1998. Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di Jakarta kembali mencekam pada 13 sampai 15 Mei 1998. Kala itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa naas lain yang terjadi di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual. Ratusan yang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.